Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Sampai 31 kali Allah mempertanyakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan? Betapa banyaknya, oleh karena itu kita bersyukur. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Disertai doa dan harapan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sesungguhnya, yaitu imtithalil awamirihi wa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, yaitu takwa yang akan membawa kepada keberuntungan, yang akan membawa kepada kebahagiaan di hari kelak, di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita sebagai orang-orang yang beriman pasti memiliki cita-cita yang tertinggi adalah mengharap ridha Allah, dan pada akhirnya kita berharap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa neraka. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Satu ketika sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah, beritahukanlah kepadaku akan satu amal yang dikerjakan dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dalam neraka, menjauhkan aku dari siksa neraka. Qala, Rasulullah pun menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang perkara yang besar.
wa innahu layasirun man yassarallahu ta'ala alaihi. Namun hal itu sesungguhnya ringan, mudah bagi orang-orang yang dikehendaki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Engkau beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Ma'asyiral hadirin, inilah amalan yang akan membawa ke dalam surga. Namun ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, yang menjadi efek-efek di dalam amal ini. Oleh karena itu dalam sabdanya berikutnya Rasulullah mengatakan, "Tsumma qala", kemudian beliau bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau wahai Mu'adz, aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Di sini disebutkan ada 3 pintu kebaikan. Yang pertama, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Di dalam hadis yang lain, maksudnya dimaksudkan dengan perisai adalah innamas siyamu junnatun yastajinmu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang akan membentengi seorang hamba dari siksa neraka. Maka inilah yang penting kita cermati. Oleh karena itu kita perlu melaksanakan shaum Ramadan itu dengan segenap keikhlasan dan betul-betul memperbaiki ibadah puasa itu, jangan sampai hilang pahala puasa. Pada hadis yang lain dikatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahi bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah bimakna lillah. Yang dimaksudkan dengan sabilillah artinya dimaknakan adalah karena Allah. Illa ba'adallahi bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 harifa. Kecuali dengan itu Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya dari siksa neraka sejauh 70 musim. Atau dikatakan juga misalkan sejauh 70 tahun. Ma'asyiral hadirin, inilah pintu kebaikan yang pertama yang Rasulullah tunjukkan. Yang kedua, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Ma'asyiral hadirin, kita tentu ingat di dalam firman-Nya yang lain ketika ada seseorang yang akan diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta ditunda. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas shalihin. Mereka meminta, ya Allah, tangguhkan kematianku agar aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang-orang hamba-hamba yang saleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga berpesan, ittaqun nara walau bisidqit tamr. Cegahlah, jagalah dirimu, jauhkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Maka pintu kebaikan yang ketiga, as-salatu rajuli jawfil lail thumma tala tatajafa junubihim 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Ketika menjelaskan tentang pintu kebaikan yang ketiga, salat malam seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat,
Dua ayat, tatajafa junubihim anil madhaji, sampai pada kalimat ya, ya'malun. Ayat ini terdapat di dalam surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat 16 sampai 17. Yang berbunyi lengkapnya adalah tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang menyejukkan mata untuk mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyiral hadirin, kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Tsumma qala ala ukhbiruka ra'sul amr wa umudihi wa dirwati sanami." Wahai Muaz, maukah engkau aku beritahukan tentang pokok-pokok amal, tiang dan puncaknya? Qultu, kemudian Muaz menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ra'sul amr al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Pokok daripada amal itu adalah Islam. Seseorang dikatakan sah dalam ibadahnya, diterima ibadahnya lantaran dia beragama Islam. Coba kaji dalam ilmu fikih. Salah satu yang menyebabkan syarat-syaratnya ibadah, salah satunya adalah Islam. Hal-hal yang bisa membatalkan ibadah juga karena dia keluar dari Islam. Dan Islam akan menjadi kuat apabila ditegakkan dengan sholat. Perhatikan, tidak akan diterima ibadah, tidak akan diterima apapun agamanya kecuali Islam. Wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka hal itu tertolak dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam ini harus dibuktikan dengan sholat, ditegakkan dengan sholat, dan dikukuhkan dengan jihad. Dengan kesungguhan kita beribadah, dengan mujahadah, dengan optimalisasi ibadah, jihad, menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi bangunan yang kokoh. Apakah cukup hanya ini? Ternyata Rasulullah masih memberitahukan satu hal lagi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka malaki dzalika kulli. Maukah engkau aku tunjukkan kunci-kunci perkara itu semua? Qultu, aku menjawab, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, sambil memegang lidahnya. Kemudian Rasul mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Lidah ini sangat luar biasa. Jagalah lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada bagaimana terletak pada dia, bagaimana bisa menjaga lisannya. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tidak sedikit orang yang sholat, tidak sedikit orang yang berhaji, namun semua itu menjadi hilang, rusak hanya oleh karena kata-katanya. Maka Rasulullah wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Qultu, kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, fa innahu lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Apakah aku akan dituntut? Apakah kami akan dituntut
akibat perkataan ucapan kami, thaqilat ummuk, kata Nabi, semoga engkau selamat. Maka sesungguhnya hal yaqumun nasu finnar, setiap tidak ada yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, ataupun tidakkah orang itu masuk ke dalam neraka, finnar ala wujuhihim illa khazida alaihim alsinatihim, kecuali gara-gara oleh lidahnya, maka seseorang itu akan menjadi hilang amalnya, dan kemudian bisa terjerumus ke dalam neraka hanya karena ucapan lidahnya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari kita mengislamkan diri kita secara utuh, baik itu hatinya, baik itu ucapannya, dan juga perbuatannya. Maka inilah kita sudah masuk ke dalam Islam yang kafah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna hadzal maradha jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifu an man tasha'. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin. واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. بالصلاة.